Halo semuanya, kenalin aku Nabi. Kalian pernah nggak sih dapat suatu berita yang bikin kaget dan langsung kalian share? Ternyata berita tersebut malah berita hoax. Wah, bisa-bisa kita malah jadi penyebar info palsu nih. Nah, di video kali ini kita akan bahas gimana sih caranya jadi pembaca kritis biarlah info lagi. Tapi sebelum itu, yuk kita dengar pendapat mereka tentang beberapa berita berikut ini. Permisi kak, maaf mengganggu waktunya sebelumnya. Sebelumnya dengan kakak siapa? Kak Tia. Dengan Dewi. Dengan Din. Menurut kakak, ini beritanya termasuk berita hoax atau fakta ya? Kalau menurutku sih ini fakta ya. Kalau menurut saya, sebenarnya ini hoax ya. Iya. Alasannya kenapa tuh kak? Kalau dilihat dari ini kan dari sumbernya juga ya, kurang kredibel dan Facebook. Juga ini kan gajinya nggak masuk akal kok. Relawan kan harusnya itu gratis itu. Tapi di sini kok tertera gaji mulai 2-5 juta. Karena berdasarkan berita-berita yang aku baca udah diterapin di beberapa tempat meskipun belum keseluruhan. Menurut saya ini beritanya hoax ya kak ya, karena kan sumbernya tidak dipercaya dan gajinya juga nggak masuk akal. Kalau gaji mulai 2-5 juta per bulan itu sedangkan kerjanya hanya sebatas relawan. Oke, untuk berita selanjutnya menurut kakak ini hoax atau fakta ya? Ini fakta sih, waktu itu pernah kejadian dan pihak pengelola dari Jatim Parknya juga sudah diwawancarai, sudah klarifikasi, sudah mau bertanggung jawab untuk orang yang cedera. Iya, saya juga pernah lihat ini. Saya rasa kalau dilansir dari detik.com ini kan, saya rasa sumbernya cukup kredibel ya, cukup bisa dipercaya begitu. Saya rasa ini fakta. Menurut saya fakta ya kak, karena di sini tertulis waktu kejadiannya dan setahu saya korbannya udah sempat speak up gitu. Wah, jawaban mereka macam-macam ya. Tapi jawaban mana sih yang benar? Ayo kita bahas. Jadi, apa sih hoax itu? Hoax adalah informasi yang tidak benar, tapi disebarkan seolah-olah itu fakta. Hoax bisa menyesatkan, menimbulkan kepanikan, bahkan memecah belah masyarakat. Menurut KBBI, hoax adalah berita bohong. Hoax juga dapat diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan akan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Nah, berita hoax ini biasanya punya pola tertentu. Misalnya, dasar-dasarnya tidak jelas, bahasa yang provokatif dan emosional, tidak ada bukti dan data valid, tidak tercantumnya kanal yang relevan, mendesak pembaca untuk menyebarkannya, dan dibantah oleh sumber-sumber resmi. Nah, pada berita pertama yang kita tampilkan di awal, hampir semua ciri-ciri berita hoax dimiliki oleh berita tersebut, sehingga berita tersebut termasuk berita hoax. Sedangkan pada berita kedua, hampir semua ciri berita hoax tidak relevan karena berita tersebut berasal dari sumber yang berat, ada tanggal kejadian, dan terdapat bukti valid berupa rekaman video kejadian dan juga laporan ke polisi. Terus kenapa sih hoax itu cepet banget menyebarnya? Nah, karena kita suka yang namanya riset. Padahal kita sendiri juga belum benar-benar paham dari berita yang kita baca. Apalagi kalau judulnya aja udah heboh dan kontroversial. Selain itu, banyak di antara kita yang masih malas untuk membaca ulang suatu berita, bahkan memastikan kebenaran dari suatu berita melalui laman yang resmi.
Hal ini dikarenakan indeks minat membaca masyarakat Indonesia yang masih sangat rendah. Menurut UNESCO, indeks minat membaca masyarakat Indonesia masih di angka 0,001%, atau bisa diartikan dari 1.000 masyarakat Indonesia, hanya 1 orang di antaranya yang rajin membaca. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia atau Kemenkominfo juga mengatakan bahwa saat ini Indonesia menempati peringkat 60 dari 61 negara yang tercatat soal minat membaca. Padahal Indonesia sendiri dari segi penilaian infrastruktur yang mendukung membaca sudah di atas negara-negara Eropa yang lain. Oleh karena itu, penting untuk kita menanamkan minat membaca dan juga membiasakan diri untuk membaca dengan kritis. Tapi, kalian tahu nggak sih apa itu membaca kritis? Jadi teman-teman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca artinya melafalkan atau mengeja apa yang tertulis. Sedangkan kritis memiliki makna tidak mudah percaya, tajam dalam menganalisa, dan selalu mencari celah kekeliruan. Menurut Nur Hadi 2004, membaca kritis adalah kemampuan pembaca dalam mengolah bahan bacaan secara kritis untuk menemukan keseluruhan makna, baik itu makna tersurat maupun makna tersirat, melalui tahapan mengenal, memahami, menganalisis, mensintesis, dan menilai. Melalui membaca kritis ini juga, seseorang dapat meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi argumen, menguraikan informasi kompleks, dan juga menilai tingkat validitas suatu bacaan dan informasi. Nah, tadi kan kita udah tahu nih apa itu membaca kritis. Sekarang, gimana sih caranya untuk bisa membaca kritis yang baik dan juga benar? Untuk menerapkan itu, kita dapat mulai dari 3 tahap. Yang pertama ada analisis, yang kedua ada interpretasi, dan yang ketiga ada evaluasi. Analisis ini bertujuan untuk menemukan pola tulisan dengan cara mencari bagian-bagian tertentu. Nah, sedangkan interpretasi ini dapat dilakukan dengan cara membaca ide penulis di balik kata-katanya, sehingga kita dapat mengetahui makna dari pola tulisan. Dan yang terakhir adalah tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini dapat dilakukan dengan cara membuat penilaian mengenai sejauh mana isi tulisan menjelaskan apa yang ingin dijelaskan. Yuk kita simulasikan. Misalnya, kamu menemukan artikel seperti ini. Langkah pertama, baca judul. Lalu, lihat sumber beritanya dan kapan tanggalnya. Sampai akhirnya, kamu bisa menyimpulkan layak dipercaya atau tidak. Yuk kita cek bersama. Ciri dari berita hoax yang pertama yaitu sumbernya tidak jelas. Namun, berita tersebut bersumber jelas yang disajikan oleh media nasional kredibel antara news. Ciri yang kedua yaitu bahasanya provokatif dan emosional. Berita ini tidak menggunakan bahasa yang provokatif dan emosional, tetapi menggunakan pernyataan menarik dan fakta yang mengejutkan sehingga memicu rasa penasaran bagi pembaca. Ciri yang ketiga, tidak ada bukti atau data yang valid, tetapi pada berita tersebut memberikan bukti dan data yang valid. Pertama, Dr. Aryani Dewi Widodo SPAK, seorang dokter spesialis anak dan ahli gastrohepatologi lulusan Universitas Indonesia. Pernyataan tersebut menyebutkan nama dan latar belakang seorang ahli. Ciri yang keempat, tidak mencantumkan tanggal yang relevan, tetapi pada berita tersebut mencantumkan tanggal yang relevan, yaitu pada 24 April 2025. Ciri yang kelima, mendesak pembaca untuk menyebarkan. Berita tersebut tidak mendesak pembaca untuk menyebarkannya, tetapi memberikan informasi yang bermanfaat terkait hubungan perilaku anak terhadap masalah pencernaan sesuai fakta dari penjelasan dokter spesialis anak. Nah, dari semua ciri-ciri berita hoax yang sudah kita analisis, tidak ada satupun yang relevan. Maka, sudah dipastikan berita pada artikel ini fakta ya. Memangnya, apa sih hubungan membaca kritis dan menangkal hoax? Jadi teman-teman, membaca kritis menjadi filter utama dalam menangkal hoax.
Ketika kita meningkatkan kemampuan kita dalam membaca kritis, kita tentunya akan lebih mewaspadai informasi yang masuk dari pihak atau sumber yang meragukan. Tentunya hal ini dapat menjadi perlindungan diri kita sendiri dan orang lain dari penyebaran hoax yang merugikan. Jika kamu sudah terbiasa membaca dengan kritis, kamu akan lebih teliti, gak gampang terpancing emosi, dan yang pasti gak bakal sembarangan di-share lagi. Nah, kalau kamu dapat informasi yang mencurigakan, stop dulu dan lakukan hal berikut. Yang pertama, jangan asal share dan tanyakan kebenarannya. Yang kedua, cek kembali sumber berita, kredibel atau abal-abal. Kamu bisa cek kembali kebenarannya melalui cekfakta.com, kominfo.co.id, atau turnbackhoax.id. Yang ketiga, teliti isi berita. Cek kembali isi berita tersebut, dan jika sudah benar dan positif, baru boleh dibagikan. Dan yang terakhir, laporkan jika berita tersebut mengandung fitnah, sara, radikalisme, dan ujaran kebencian melalui aduan konten @kominfo.co.id. Tidak hanya itu, kami akan memberikan 4 tips anti-hoax. Pertama, bangun sikap kritis dengan memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara mendalam. 2. Jalankan literasi media. Ketiga, analisis informasi seperti bertanya, siapa penulisnya, apa tujuannya, ada datanya atau tidak, dan cek pada website resmi. 4. Lakukan evaluasi. Jadi, percaya itu penting, tapi jangan asal percaya ya. Yuk jadi pembaca yang cerdas yang gak mudah dibohongi oleh info palsu. Ingat, baca kritis, hindari hoax. Kalau kalian pernah ketemu berita hoax yang aneh, lucu, atau bahkan cepat percaya, Boleh banget share di komentar ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.